Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eufemia Panda. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Hamzan Wadi. Pada kesempatan ini, saya melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL pada sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu pada SMK Negeri 7 ND. Mau lihat keseruannya seperti apa? Mari kita menuju ke kelas. Mari salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik semua. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Kemudian sebelum mulai pelajaran, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan supaya proses kegiatan pelajaran kita berjalan dengan lancar. Kepada anak Mevin, bisa memimpin kita dalam doa. Terima kasih anak Mevin yang sudah membawa kita dalam doa. Baik, sebelum mulai pelajaran mungkin ada sampah di sekitar kita. Mari kita melihat sampah, bersihkannya supaya ruangan kita menjadi bersih dan bagus. Sudah? Aman? Nah, baik, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Absen kehadiran kalian. Anastasia Simo, Aurelia Bue, Silian Saka, Clarencia Ivana Doa, Emerencia Nabiso, Febrianti Cynthia Soli, Katarina Pale, Maria Valentina Kembang, Maria Valentina Londa, Maria Perista Ero, Maria Tetenda, Marcelinus Muahara, Tristan Desinta, Stefania Noah, Teresia More, Jensia Namoi, Lasius Noventus Pao, Aprilia. Hadir semua ya? Ya. Puji Tuhan, hadir semua. Jadi baik. Terima kasih sudah hadir semua pada hari ini. Jadi pesan Ibu, belajar itu penting. Jangan hanya senang-senang di luar, tapi datang ke sekolah mencari ilmu, menimba ilmu ya. Kalau ilmunya tinggi, kita hebat, maka kita menjadi manusia yang baik dan berguna untuk siapa saja. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu melihat dulu pembelajarannya. Peserta didik memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronis atau sinkronis. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan perkembangan kerajaan Kutai. Baik, sebelum kita masuk ke perkembangan kerajaan Kutai, Ibu mau tanya dulu, pelajaran kita pada minggu kemarin itu sudah sampai di mana? Ya baik, Novianti. Cara kehidupan masyarakat Praksara dan hasil budaya di Indonesia. Zona kehidupan masyarakat Praksara dan hasil budaya di Indonesia. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Berbicara tentang Praksara, pasti Anda tahu apa itu Praksara. Ya, Melin? Zaman Praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, zaman Praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ada lagi satu pertanyaan. Berbicara tentang Praksara, berarti ada hasil budaya yang ditinggalkan. Jadi hasil budaya apa saja yang ditinggalkan pada masa Praksara, yaitu pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Ya, Meli? Hasil budaya yang ditinggalkan, yang pertama flakes, yang kedua alat tulang, yang ketiga kapak perimbas. Ya, yang pertama flakes, kedua alat tulang, yang ketiga kapak perimbas. Itu adalah hasil budaya pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana.
Baik, Ibu rasa kalian sudah paham semua materi kita minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu Kerajaan Hindu dan Budaya Indonesia. Materi submateri kita yaitu tentang Kerajaan Kutai. Jadi baik, berbicara tentang Kerajaan Kutai, berarti pikiran kalian pasti larinya ke Kalimantan ya. Kenapa? Karena Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Kalimantan Timur ya. Letaknya kerajaan Kutai itu di tepi Sungai Mahakam di daerah Muara Kama. Diperkirakan kerajaan Kutai itu ada berdiri yaitu pada 400 tahun yang lalu atau pada abad ke-5 Masehi. Jadi kenapa dikatakan demikian? Karena ada bukti yang mengatakan bahwa kerajaan Kutai itu sudah ada sejak abad 5 Masehi yang lalu. Buktinya itu ada kura-kura emas, raksasa. Jadi baik, kerajaan Kutai ini dipimpin oleh seorang raja. Jadi raja pertama di Kutai adalah Kudungga. Setelah Kudungga meninggal, menggantikan posisi menjadi raja di sana yaitu anaknya yang bernama Aswawarma. Aswawarma mempunyai 3 orang anak. Salah satu dari ketiga itu yang diambil menjadi raja itu satu menggantikan ayahnya yaitu Mulawarman. Pada masa kepemimpinan Mulawarman, daerah atau kerajaan Kutai itu jaya, makmur. Kenapa? Sistem kerajaan dari Raja Mulawarman kemudian diganti ke kepemimpinan Kesultanan Raja Dharma Setia, maka kerajaan Kutai itu pun menjadi runtuh. Runtuhnya kerajaan Majapahit Kutai itu diperkirakan sekitar tahun 1635. Ibu rasa materi kita mungkin hanya sampai di sini. Waktu berikutnya mungkin kita berdiskusi kelompok. Mari kita duduk berdiskusi kelompok. Materi anak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kelompok 1 itu tentang sumber letak geografis Kerajaan Kutai. Kelompok 2 tentang silsilah Kerajaan Kutai. Kelompok 3 tentang apa di situ kelompok 3? Keberadaan masyarakat Kutai. Kelompok 4 tentang keruntuhan dan kejayaan Kerajaan Kutai. Silakan. Baca petunjuknya di dalam. Ada petunjuknya. Mengerjakan itu diskusi kelompok itu ada petunjuknya di dalam. Di KPD itu ada petunjuknya. Kelompok 1 bagaimana, ada masalah? Oke, baik, lanjut. Kelompok 2 ada masalah? Tidak, lanjut. Kelompok 3 ada masalah? Tidak. Kelompok 4 ada masalah? Tidak. Oke, baik, lanjut. Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Sekarang Teman-teman, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Hans. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil analisis kelompok kami mengenai yang memiliki fungsi sebagai prasasti, mengikat hewan kurban dan lambang kekuasaan raja. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang tertua di Nusantara. Sekian hasil analisis dari kelompok kami.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan. Anda akan bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jelaskan baca geografis kerajaan kita. Baik, pertanyaan dari beliau. Jelaskan letak geografis kerajaan Kutai. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Pertanyaan Oh, yang kedua, boleh. jelaskan apa yang dimaksud dengan Yupa. Apa itu Yupa? Pertanyaan yang kedua. Silakan menjawab. Baik, kami akan mencoba menjawab. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan ini Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, silakan. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaan pertama, siapa nama Raja Kutai pertama? Pertanyaan kedua, siapa anak pertama dari Aswawarna? Silakan menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebelumnya saya akan dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah berikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman ini saya katakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai keadaan masyarakat Kutai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam yang membuat banyak masyarakat bermata pencaharian di bidang pertanian. Selain mengembangkan pertanian, masyarakat Kutai juga melakukan sistem perdagangan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai. Pada prasasti Yupa dituliskan bahwa masyarakat Kerajaan Kutai banyak yang sudah menganut agama Hindu, sehingga sistem pengaturan Kerajaan Kutai terhadap masyarakat sangat teratur dengan pemerintahan Kerajaan India. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Ya, silakan memberikan pertanyaan, usul saran masukan. Ya baik, silakan. Jelaskan kehidupan kerajaan Kutai pada 400 tahun yang lalu. Baik, kami akan mencoba menjawab. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai pada 400 tahun yang lalu. Jawab yang pertama. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi Bu Guru, selamat Pagi. pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada teman lain, kami bersyukur. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai masa kejayaan dan masa kemunduran Kerajaan Kutai. Yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Kutai dilansir dari Ilmuwan Historisional dalam penelitian yang dilakukan oleh Said. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman. Di masa kejayaannya, ada banyak potensi yang didapatkan Raja Kutai, yaitu sebagai berikut. Jumlah masyarakat dengan pendidikan cukup tinggi. Aspek politik lebih stabil hingga para golongan Brahmana menjadikan pupus sebagai bukti masa kejayaannya. Dari segi ekonomi, banyak masyarakat yang mengembangkan produksi pertanian dan hasil peternakan dalam jumlah besar. Yang kedua, masa keruntuhan Kerajaan Kutai. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Komisi Kerajaan Kutai mulai kurang kondusif dan tidak pasti. Kerajaan ini pada akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang menganut ajaran Islam pada tahun 1935, di mana raja terakhirnya Raja Dharma Setia gugur pada saat perang di tangan Pangeran Sinungkali. Sejak itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai diambil alih oleh Kesultanan Kutai dan banyak masyarakat yang mulai memeluk ajaran agama Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya atau memberikan usulan saran. Silakan. Teman-teman kami, silakan. Saya akan memberikan pertanyaan. Ya, Novi, silakan jelaskan penyebab Kerajaan Kutai runtuh. Baik, kami akan mencoba menjawab. Sebelumnya saya akan ulang kembali pertanyaan ini. Jelaskan penyebab Kerajaan Kutai runtuh. Jawab, yang pertama, tidak adanya regenerasi atau penerus. Yang kedua, adanya pergantian kerajaan menjadi kesultanan dengan pemimpin
yang bernama Maharaja Dharma Setia yang memeluk agama Islam. Baik, sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada kesimpulan yang kita ambil, kesimpulan tentang materi diskusi kita atau materi tentang pelajaran Kutai. Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Rofi? Merupakan kerajaan bersurat Hindu di Kalimantan Timur. Kutai adalah merupakan kerajaan yang bercorak Hindu di Kalimantan Timur. Siapa lagi? Saya Ya, Mevin. rajanya adalah Kudungga, Mulawarman, dan Aswawarman. Raja Kutai adalah Kudungga, Mulawarman, dan Aswawarman. Kemudian siapa lagi? Saya Ya, Mevin. memiliki peninggalan berupa prasasti yang dasar. Memiliki peninggalan berupa prasasti atau yupa. Siapa lagi? Ya, Merupakan kerajaan tertua di Nusantara dan kerajaan pertama yang memiliki sistem pendidikan. iya, merupakan kerajaan tertua di Nusantara dan mempunyai sistem tulis menulis. Tulis menulis yaitu dengan menulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta, dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Jadi kenapa itu ada? Karena adanya kerajaan Kutai itu karena mendapat pengaruh ya. Pengaruh dari siapa? Yang jelas pengaruhnya itu dari proses masuknya agama Hindu dan budaya Indonesia. Jadi yang masuk ke Kutai pada waktu itu adalah orang-orang yang beragama Hindu ya, sehingga mereka tinggal di Indonesia, menikah dengan warga Indonesia khususnya di Kutai. Kemudian setelah mereka menikah dengan orang Indonesia, mereka juga mendapat pengaruh, mereka mendirikan kerajaan, sebuah kerajaan. Kerajaan itu yang disebut dengan kerajaan Kutai, yang pemimpinnya itu yang bernama Kudungga, raja pertama di Kutai. Jadi baik, Ibu rasa materi kita mungkin cukup sampai di sini dengan wilayah Indonesia. Jadi baik anak-anak, pelajaran sejarah Ibu rasa kalian harus banyak belajar tentang sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu berbicara tentang peristiwa, tentang silsilah, asal usul, keturunan ya. Jadi harus belajar, tidak boleh meninggal. Oke baik, mari kita. Terima kasih banyak. Pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Kita minta perlindungan Tuhan. Salah satu teman kalian mungkin bisa membawa kita dalam doa. Mevin, silakan. Siap. Beri syarat.